Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya baiklah kalau keadaan kalian baik-baik saja. Jadi Bapak dapat mulai pelajarannya. Untuk itu alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses belajarannya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perwakilan satu orang atau ketua kelas pimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, karena doa sudah selesai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi yang akan dipelajari hari ini. Untuk yang pertama, Putu Chandra Parwati. Hadir, Pak. Kadek Krisana Aprilia. Terkenal sinyal. Krisana Aprilia, apakah hadir? Oh, baiklah, kalau itu berikutnya, Elpiana Limut. Hadir, Pak. Novita Dwi Pakira. Novita, apakah hadir? Terkenal sinyal. Baik, Meliana Anggarini Boruna Dewi, apakah hadir? Hadir, Pak. Putu Hendrawan. Hadir, Pak. Komang Resa Novendra. Izin, Pak. Resa, apakah ada? Oh, baiklah kalau ya izin. Sania Prika Maharani. Hadir, Pak. Nyoman Ayu Trianingsih. Hadir, Pak. Birgitta Naibaho. Birgitta, apakah hadir? Mungkin terkendala sinyal, Pak. Baiklah kalau gitu kita lanjut saja ke materi ya. Untuk definisi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan pengertian pemasaran, menjelaskan tujuan pemasaran, fungsi pemasaran dalam perusahaan, jenis-jenis pemasaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pemasaran. Anak-anak, apakah ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskan pengertian pemasaran yang telah dipaparkan di PowerPoint tersebut? Untuk Putu Hendrawan, apakah bisa membantu Bapak menjelaskan apa itu pemasaran? Baik, Pak. Pemasaran adalah definisi pemasaran sebagai suatu proses pengenalan produk atau layanan khusus kepada konsumen yang potensial. Dah, Pak. Baik, terima kasih Putu Hendrawan. Bapak akan menjelaskan apa itu pemasaran. Definisi lain secara sederhana menyatakan bahwa definisi pemasaran sebagai suatu proses pengenalan produk atau layanan khusus kepada konsumen yang potensial. Dengan konsep demikian, maka aktivitas pemasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta menguntungkan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemasaran ini, yaitu periklanan, public relation, promosi,
dan penjualan. Suatu badan usaha atau institusi bisnis dalam proses pemasaran tentunya memiliki tujuan utama dalam pemasaran. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan modal atau sumber daya seminimal mungkin dengan cara membuat strategi pemasaran. Di perusahaan atau marketing eksekutif harus mampu melihat aspek dalam beriklan, termasuk juga memprediksi lifespan sebuah produk. Dengan begitu, efektivitas pemasaran akan dapat berjalan dengan mudah. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ada 3, yaitu yang pertama, promosi produk atau layanan jasa. Yang kedua, realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Yang ketiga, mengetahui kepuasan konsumen. Untuk yang pertama, promosi produk atau layanan jasa, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskannya? Sania Rika Maharani, apakah bisa bantu Bapak? Baik, Pak. Promosi produk atau layanan jasa, yaitu tujuan yang pertama dalam pemasaran adalah memperkenalkan atau promosi produk yang telah diproduksi kepada calon konsumen secara umum, Pak. Baik, terima kasih Sania. Benar, promosi produk atau layanan jasa tujuan yang pertama dalam pemasaran adalah memperkenalkan atau promosi produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum. Promosi sendiri dapat kita artikan sebagai mengiklankan suatu produk atau merek atau suatu produk layanan jasa. Dalam melaksanakan aktivitas promosi, banyak media yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta modal yang dimiliki. Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen kepada produk kita. Setelah konsumen dapat mengenal produk yang telah dihasilkan oleh pengusaha, barulah perubahan perilaku konsumen diharapkan mampu dipengaruhi oleh iklan yang sudah dibuat sehingga konsumen mau dan berkeinginan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang kita jual tersebut. Yang kedua yaitu ada realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Suatu perusahaan baik itu skala kecil maupun besar tentunya memiliki target-target yang harus terpenuhi dalam suatu satuan waktu atau periode. Target tersebut dapat berupa target harian, bulanan, bahkan tahunan. Tujuan pemasaran yang kedua ini adalah melancarkan proses penjualan produk sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena dengan pemasaran yang efektif tersebut akan memperoleh penjualan yang maksimal. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui kepuasan konsumen. Apakah ada yang bisa bantu menjelaskan apa itu mengetahui kepuasan konsumen? Untuk Putu Chandra Parwati, apakah bisa bantu Bapak? Baik, Pak. Di mana mengetahui kepuasan konsumen itu tidak cukup hanya untuk membuat produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, namun juga kepuasan konsumen itu menjadi perhatian yang penting oleh setiap perusahaan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Chandra. Mengetahui kepuasan konsumen itu tidak cukup hanya membuat produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, namun juga kepuasan konsumen menjadi perhatian penting oleh setiap perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kepuasan konsumen menjadi masa depan pemasaran produk atas suatu perusahaan. Jika kepuasan konsumen memiliki tren yang dimiliki suatu perusahaan itu buruk, sudah pasti perusahaan tersebut akan segera gulung tikar. Strategi pemasaran yang baik selalu berorientasi pada kepuasan konsumen. Karena dengan begitu, para konsumen diharapkan bersedia menggunakan produknya lagi dan lagi di lain waktu dan di masa yang akan datang.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkan apa saja fungsi pemasaran itu? Putu Hendrawan bisa bantu Bapak untuk menyebutkan fungsi pemasaran? Baik, Pak. Fungsi pemasaran yaitu ada 3, yaitu yang pertama fungsi pertukaran atau exchange, yang kedua ada fungsi penyimpanan dan pendistribusian atau storage and distribution, yang ketiga ada fungsi perantara atau intermediaries. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Putu Hendrawan. Ada 3 fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang pertama fungsi pertukaran atau exchange. Produk yang telah dihasilkan oleh produsen haruslah dijual sekurang-kurangnya 1 kali dalam proses pemasaran. Dalam fungsi pemasaran akan melibatkan beberapa kegiatan yang meliputi pengangkutan dan pengalihan hak milik dari pihak kepada pihak lain yang ada di dalam sistem pemasaran tersebut. Dalam sistem pemasaran juga tentunya dilibatkan banyak pihak seperti pedagang, distributor, agen-agen yang akan menerima kompensasi balas jasa atas bantuannya mempertemukan konsumen dan penjual dan lain sebagainya. Dalam fungsi pertukaran terdapat 2 fungsi yang mendukung fungsi pertukaran. Apakah ada yang tahu apa fungsi yang mendukung fungsi pertukaran tersebut? Untuk Evi Andriani bisa bantu Bapak? Bisa, Pak. Ya, yang pertama itu fungsi penjualan. Esensi dari fungsi penjualan adalah mempertemukan penjual dan pembeli baik itu secara langsung dan tidak langsung dengan melalui perantara seperti agen, sales, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu fungsi pembelian. Esensi dari fungsi pembelian yaitu seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Evi. Fungsi yang mendukung fungsi pertukaran tersebut yaitu yang pertama fungsi penjualan. Esensi dari fungsi penjualan adalah mempertemukan penjual dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui perantara seperti para agen, sales, dan lain sebagainya. Adapun fungsi tambahan dalam esensi fungsi penjualan tersebut yaitu yang pertama perencanaan dan pengembangan produk. Kedua, mencari kotak. Yang ketiga, menciptakan permintaan. Yang keempat, melakukan negosiasi. Yang kelima, melakukan kontak. Fungsi pendukung yang keduanya yaitu fungsi pembelian. Esensi dari fungsi pembelian yaitu seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria baik itu kualitas maupun kuantitas, seperti yang diinginkan konsumen. Kemudian, mengusahakan produk yang sesuai kriteria tersebut siap dipergunakan pada waktu, kondisi, dan tempat tertentu dengan harga yang kompetitif. Selain itu, terdapat fungsi tambahan yang mendukung fungsi pembelian, yaitu yang pertama, perencanaan. Yang kedua, mencari kotak. Yang ketiga, assembling. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, kontak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemasaran yang kedua yaitu fungsi penyimpanan dan pendistribusian. Penyimpanan dan pendistribusian merupakan fungsi pemasaran yang kedua di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen perlu untuk disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian didistribusikan kepada para agen-agen atau bahkan langsung kepada para konsumen. Sehingga waktu dan tempat merupakan hal yang penting untuk lebih diperhatikan. Fungsi pemasaran yang ketiga yaitu fungsi perantara. Fungsi perantara merupakan fungsi pemasaran yang ketiga, di mana definisi pemasaran memiliki peran penting dalam
penyampaian informasi produk dari produsen kepada konsumen hingga pada proses transaksi pembelian produk berhasil dilakukan oleh konsumen yang tentunya selalu memperhatikan nilai atau tingkat kepuasan konsumen sehingga di lain waktu konsumen akan membeli produk itu kembali dan menggunakannya secara terus-menerus. Sama juga hanya dengan fungsi pertukaran, fungsi perantara juga memiliki fungsi tambahan yang mendukung. Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa bantu Bapak? Apakah itu fungsi yang mendukung fungsi perantara? Untuk Noman Ayu Priyaningsih bisa bantu Bapak? Bisa, Pak. Fungsi tambahan yang mendukung fungsi perantara yaitu yang pertama, informasi pasar atau informasi mengenai harga dan sumber-sumber penawaran. Yang kedua, penanggung risiko atau pengusaha menanggung risiko panjang seluruh pemasaran. Lalu yang ketiga, standarisasi dan grading atau menentukan standar produk dan klarifikasi produk. Lalu yang terakhir ada pembiayaan atau pemasaran modern memerlukan modal atau uang, kredit, dan lainnya. Baik, terima kasih Ayu Priyaningsih. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis pemasaran. Dalam dunia pemasaran, tidak terbatas hanya pada ruang, waktu, dan metode. Berdasarkan perkembangan strategi pemasaran yang didasarkan atas dasar kebutuhan, keinginan konsumen saat ini, dan banyaknya kompetitor usaha dalam duniawi bisnis, memunculkan banyak strategi dalam pemasaran yang efektif dan efisien, yang disesuaikan dengan kebutuhan penjual dan pembeli. Berikut adalah beberapa jenis pemasaran yang kami rangkum dari berbagai macam sumber. Untuk yang pertama yaitu digital cloud marketing. Digital cloud marketing merupakan jenis pemasaran baru di era modern ini, di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online untuk selanjutnya melakukan transaksi. Penjualan dapat menjangkau banyak konsumen yang tersebar di seluruh penjuru dunia dengan menginput informasi produk yang dia jual dalam media online. Sedangkan pembeli diberi kemudahan dalam berbelanja produk yang diinginkan cukup dengan membuka media online atau dikenal dengan marketplace dan kemudian dapat membeli produk yang diharapkan tanpa harus keluar rumah. Dalam artian belanja dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk jenis pemasaran yang kedua yaitu public relation marketing. Jenis pemasaran kedua yang sering dan umum digunakan oleh pengusaha dalam memasarkan produknya adalah public relation marketing atau yang dikenal dengan sebutan pemasaran hubungan masyarakat. Jenis pemasaran ini lebih dominan untuk bekerjasama dengan sebuah media informasi publik yang besar untuk bersama-sama mengenalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang dihasilkan oleh mereka, serta tidak lupa menginformasikan akan keuntungan yang diperoleh apabila konsumen menggunakan produk-produk tersebut. Yang ketiga yaitu relationship marketing. Dalam strategi pemasaran masa kini atau yang dikenal dengan strategi pemasaran generasi 3.0, relationship marketing merupakan terobosan baru dalam menjaga kestabilan siklus usaha, khususnya di bidang pemasaran. Banyak yang berpendapat relationship marketing jauh lebih efektif. Bahkan banyak perusahaan yang melakukan hal ini ketimbang menghabiskan biaya untuk mengajak konsumen. Dengan begitu, para pelanggan yang telah menjalin hubungan baik dengan pengusaha akan lebih loyal saat produsen meluncurkan produk barunya. Yang keempat yaitu word of mouth marketing.
Dalam jenis marketing ini, tidak jarang divisi pemasaran memberikan imbalan atau hadiah kepada para konsumen yang mau mengajak konsumen lainnya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Dengan begitu, para konsumen akan lebih semangat untuk menyebarkan informasi, produk, dan mengajak teman, saudara, dan tidak jarang sampai mengajak pasangannya menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, dalam strategi pemasaran ini juga sering menggunakan sosial media yang lagi hit saat ini dan seorang konsumen suka atas produk makanan yang disajikan cantik oleh suatu restoran. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, call to action. Jenis pemasaran ini merupakan salah satu jenis pemasaran menggunakan media online dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan website pribadi. Seorang seller akan membuat website dan menggunakan seluruh data informasi produk yang ia jual ke dalamnya. Kemudian, sang pemilik website yang juga seller tersebut berusaha agar websitenya memiliki trafik atau pengunjung situsnya banyak. Dengan demikian, semakin banyak pengunjung dan banyak melakukan transaksi dalam website tersebut, itu artinya website tersebut telah melakukan pemasaran CTI. Dalam metode pemasaran jenis ini, banyak analisis yang perlu diperhatikan, seperti analisis keyword produk, dan selain itu, umumnya call to action ini lebih fokus terhadap satu atau beberapa produk yang tidak banyak. Hal tersebut dikarenakan konsumen atau calon pembeli lebih suka untuk mencari produk berdasarkan kata kunci dengan menggunakan search engine yang disediakan oleh perusahaan besar Google. Baik, karena materi yang kita bahas hari ini sudah selesai, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum mengakhiri pelajarannya, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik Pak, sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sampai ketemu di hari berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.